Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafilia Agustin dari kelas SKA 17A1. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai judul saya untuk pelajaran metode penelitian. Jadi, saya membuat judul Sistem Informasi Akuntansi Perbandingan Kinerja Keuangan Koperasi Arafah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Kenapa saya mengambil Koperasi Arafah sebagai perbandingan kinerja keuangan atau sebagai judul saya? Karena menurut saya akan mudah bagi saya mendapatkan informasi dari Koperasi Arafah, karena salah satu saudara saya ada yang bekerja di koperasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai Sistem Informasi Akuntansi atau SIAK. Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Kenapa SIAK sangat penting bagi perusahaan? Karena SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi ini sangat penting untuk menjaga aliran dokumen dalam suatu perusahaan atau entitas. Jika SIAK dalam suatu perusahaan kacau, maka informasi keuangan suatu perusahaan bisa salah diolah dan efeknya adalah menghasilkan laporan keuangan yang salah saji, sehingga bisa membuat pemakai laporan keuangan salah mengambil keputusan. Oleh karena itu, seluruh dunia di mana suatu perusahaan berada sangat memerlukan SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi ini. Karena di sini saya menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu laba rugi dan nilai tambah. Laba rugi sendiri adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasional suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menunjukkan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode, hingga hasil laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Sedangkan nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu barang atau komoditas yang sudah melewati proses pengolahan, pengangkutan, atau juga proses penyimpanan yang merupakan tahapan dari proses produksi. Untuk selanjutnya, saya akan bahas mengenai latar belakang dari judul saya. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini, banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi. Banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Di dalam sistem akuntansi terdapat perancangan informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen dan pemakai lain, serta perancangan sistem pengolahan informasi untuk menghasilkan informasi akuntansi. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat. Sedangkan pada era modern seperti sekarang, koperasi membutuhkan sebuah sistem informasi berupa laporan-laporan yang tepat dan dapat diakses sewaktu-waktu guna mengetahui perkembangannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi dua hal tersebut, koperasi dapat melakukan pengembangan dan perbaikan dalam berbagai hal.
salah satunya terhadap sistem pembukuan akuntansinya. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi masalah dari judul saya. Mengingat pentingnya karena mengingat banyaknya data yang diolah, kesalahan pencatatan dan perhitungan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan. Maka dari itu, koperasi diharapkan dapat mengelola secara profesional langkah strategis untuk dapat mempertahankan diri dan menang dalam persaingan. Harus bisa meningkatkan kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan pada umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan, dan juga selain memberikan pelayanan yang baik kepada para anggotanya, koperasi harus melakukan kegiatan operasional yang mampu meningkatkan pendapatan. Salah satu aspek yang menentukan sisa hasil usaha atau SHU adalah besar kecilnya pendapatan koperasi. Sebelum saya melakukan penelitian, saya mengambil referensi dari 5 jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, dibuat tahun 2016 oleh Yusvita Nena Alinta. Hasil temuannya berdasarkan dari perhitungan statistik dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio keuangan dibanding Bank Mandiri. Judul penelitian yang kedua, perbandingan kinerja keuangan dengan pendekatan laba rugi dan Syariah Value Attached Statement atau SVAS, dibuat tahun 2016 oleh Nila Nayuratus Satya. Hasil temuannya, peneliti ini hanya menggunakan satu sampel saja dalam mengukur kinerja keuangan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan. Jurnal yang ketiga berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Studi Kasus pada Koperasi Wanita Kartini Praya dan Koperasi Wanita Kiblat Praya periode 2010 sampai 2014, dibuat tahun 2016 oleh Oktaviana, Dr. Andes Hermanto MBA, DBA, dan Dr. Andes Haji Burhanuddin, MSI. Hasil temuannya, Koperasi Wanita Kartini Praya berada dalam kondisi yang sangat baik di setiap rasio keuangannya. Hal ini ditunjukkan dari kriteria di setiap rasio keuangannya yang menunjukkan bahwa rasio keuangan dimiliki berada dalam kriteria tertinggi di setiap kriteria rasionya, kecuali pada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas Koperasi Wanita Kartini Praya berada di kondisi tidak likuid selama tahun penelitian. Jurnal selanjutnya berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank BCA Persero Tbk dan Bank Cip Niaga Persero, dibuat tahun 2014 oleh Stephen Meliangan, Parangkuantomi, dan Peggy A. Michael. Hasil temuannya menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Bank BCA dan Bank Cip Niaga. Jurnal selanjutnya berjudul Perbandingan Kinerja Keuangan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah di Kota Bandar Lampung, dibuat tahun 2018 oleh Nurmala, Damayanti, Eksa Ridwansyah, dan Destia Pentiana. Hasil temuannya berupa skor yang diperoleh untuk komponen permodalan atau modal sendiri terhadap total aset.
Koperasi konvensional skornya sebesar 2,67, sedangkan koperasi syariah sebesar 4,79. Ini menunjukkan bahwa skor koperasi syariah lebih tinggi dibanding koperasi konvensional. Meskipun demikian, sama-sama belum mendapatkan skor maksimal, yaitu 5,00. Dari kelima jurnal ini, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan pada bank maupun koperasi, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat. Perbedaannya, tempat penelitian yang berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda. Di dalam jurnal ini, ada yang menggunakan analisis Camel yang merupakan alat analisis yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menilai kinerja suatu bank, dan ada juga yang menggunakan jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini menggunakan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data kuantitatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.